Langkah-langkah apa saja ya Bapak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo ini untuk program PDBB itu Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali lagi dalam Bromo Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Bersama saya Aisyah. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, periode 2019-2024. Nanti kita akan kupas tuntas tentang program kegiatan pemutakhiran daftar pemilih atau PDBB. Dan kita langsung saja sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Muhammad Zamroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Teman pemilih, kegiatan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya harap kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Oke? Sebelumnya kita lepas masker terlebih dahulu teman pemilih. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Tunggu Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Zamroni. Kebetulan saya dipercaya dan didapuk membidangi divisi perencanaan data dan informasi. Betul tadi yang disampaikan. Saya menjabat Komisioner KPU ini periode 2019-2024. Dan selama itu mudah-mudahan program-program terutama di divisi saya itu bisa berjalan dengan baik sampai nantinya bisa mengantarkan dan melahirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Baik Bapak. Hari ini Bapak kita akan membahas tentang PDBB jelang pemilu serentak 2024 Bapak. Apa sih Bapak program PDBB itu Bapak? Oke, sebelum saya masuk ke program PDBB perlu saya sampaikan di awal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ jelas tertulis bahwasanya KPU itu diwajibkan melakukan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan, dan berdasar dari itu pun kami melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu mulai tahun 2020, tepatnya di bulan Januari. Karena format bagaimana untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan baru diinstruksikan pada tahun 2020 itu oleh KPU RI. Jadi semenjak itu sampai saat ini kami masih tetap melakukan mutarlih berkelanjutan itu setiap bulan, dan kami laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Begitu Bapak. Langkah-langkah apa saja ya Bapak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo ini untuk program PDBB itu Bapak? Ya, ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan karena mutarlih berkelanjutan ini meliputi dari pemilih baru, kemudian pemilih yang TMS ada di situ meninggal, alih status dan lain sebagainya, dan begitu pun juga pemilih yang pindah domisili. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan terutama terkait dengan pemilih baru. Pemilih baru ini kita dapatkan, banyak data yang kita dapatkan dari para pemilih pemula yang ada di tingkat sekolah, baik itu SMA, SMA dan SMK. Begitupun juga di perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang di semester 1 yang baru masuk, yang mereka masih belum memiliki pengalaman memberikan hak pilihnya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ketika data itu kami dapatkan, kami tidak langsung kemudian memasukkan data pemilih baru tersebut ke dalam bank data kita untuk mutarlih berkelanjutan. Tetapi kita masih melakukan screening. Setelah kita lakukan screening, kita juga melakukan penyandingan data ke Dukcapil. Apakah benar yang bersangkutan
itu sudah melakukan perekaman KTP elektronik atau belum. Gitu Mbak. Bapak. Strategi apa saja Bapak ya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo ini untuk PDPP ini Bapak? Ya, banyak sekali sebenarnya strategi-strategi yang kita lakukan. Karena kita memang diminta untuk melakukan mutakhir berkelanjutan ini, tetapi di satu sisi kita menghadapi pandemi. Kalau sebelum pandemi mungkin kita bisa langsung turun ya, door to door, dan kita juga bisa langsung bertatap muka dengan pemilih-pemilih pemula terutama. Namun ketika pas masuk ke pandemi COVID-19 ini ada beberapa kendala, terutama dari sisi anggaran. Karena ada refocusing anggaran dari KPU RI, akhirnya kita diminta dan diwanti-wanti untuk melaksanakan mutakhir berkelanjutan ini dengan menggunakan prinsip inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreatif karena memang anggaran dana yang tersedia sangat minim. Kalau yang pemilih pemula ya, kita banyak sekali berkomunikasi dengan sekolah-sekolah. Beberapa waktu yang lalu kita juga berkomunikasi dengan Kementerian Agama yang memang menaungi beberapa sekolah madrasah di Kabupaten Probolinggo, dan alhamdulillah kita mendapatkan data nama-nama siswa berikut elemen-elemennya itu dari Kemenak. Kalau tidak keliru ada sekitar 10 ribuan nama-nama, tetapi itu belum otomatis bisa kita masukkan ke dalam nama-nama pemilih baru, karena kita juga harus melakukan screening di situ. Tidak menutup kemungkinan nama-nama siswa tersebut sudah pernah melakukan perekaman KTP elektronik ataupun juga sudah pernah memberikan hak pilihnya di pemilu sebelumnya. Nah, untuk itu kita harus teliti. Langkah selanjutnya terkait dengan pemilih yang TMS, banyak kendala, dan kendala yang kami hadapi ini juga dihadapi oleh Dukcapil. Semisal ketika kita mencari data pemilih, terutama pemilih yang korban COVID-19 kemarin, kita berkomunikasi dengan tim Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Probolinggo. Kita dengan susah payah berkomunikasi dan akhirnya kita mendapatkan data. Di awal itu kita mendapatkan data kurang lebih 100 sampai 150 lah data korban COVID-19. Tetapi kemudian ketika kita screening, tidak ada satupun yang matching antara nama dengan NIK, karena kita tahu sendiri mungkin ada kesulitan dari tim Satgas untuk mendapatkan data tersebut. Dan itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo, di beberapa tempat kabupaten kota yang lain, validitas data itu memang seringkali tidak sinkron dengan antara nama dan NIK. Lalu kita juga berkoordinasi dengan TNI Polri untuk mendapatkan data pemilih yang alih status. Alih status yang saya maksud, ada anggota TNI Polri purna, otomatis anggota tersebut sudah menjadi masyarakat sipil dan memiliki hak pilih. Nah, itu kita masukkan. Ataupun begitu sebaliknya, ketika ada masyarakat sipil yang kemudian terpilih menjadi anggota TNI Polri, hak politiknya juga dicabut. Nah, itu yang kami maksud. Kami melakukan koordinasi tersebut dengan Kapolres, dengan Polres ya, kemudian juga dengan Kodim. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang kita lakukan untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan tersebut. Gitu Mbak Aisyah. Oh begitu Bapak. Di masyarakat kan banyak ya Bapak yang tidak tahu tentang program PDPB ini Bapak ya. Apa yang harus ditempuh oleh KPU Kabupaten Probolinggo ini agar bisa diakses oleh masyarakat gitu Bapak? Oke, kalau terkait dengan akses untuk mutakhir berkelanjutan, sebenarnya di website KPU itu sudah ada form untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan tersebut. Bahkan kita juga berkoordinasi dengan para partai politik, karena kita mengharapkan peran serta aktif dari partai politik untuk mensosialisasikan kalau KPU itu memiliki program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan.
Nah, kita mencoba mengkomunikasikan itu karena partai politik saya yakin memiliki organ sampai tingkatan paling bawah, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ranting di tingkat desa. Nah, harapan kami nanti program ini bisa menyentuh masyarakat di tingkatan paling bawah. Partai politik kan juga berperan karena sukses tidaknya pelaksanaan pemilu itu selain penyelenggara, partai politik juga berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan atau pelaksanaan pemilu tersebut. Gitu, Mbak. Siapa saja Bapak yang diundang dalam rapat terbuka ini Bapak? Kami sesuai dengan surat edaran 366 itu kami harus sebenarnya bukan mengundang tetapi memberikan salinan pleno PDPB tersebut kepada partai politik, ya, kepada stakeholder yang terdiri dari partai politik, kemudian Bawaslu dan juga dinas yang menangani kependudukan yaitu Dukcapil. Nah, kemarin kita melaksanakan kegiatan pleno tersebut, kita mencoba menggandeng ataupun mengundang teman-teman dari partai politik, Bawaslu dan juga dari Dukcapil via hybrid ya. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Dengan harapan ini menjadi leading sektornya KPU, tapi paling tidak ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita memulai dari tahapan yang paling awal untuk memutairkan data pemilih ini, karena di setiap pelaksanaan pemilu yang menjadi bahan masalah, yang menjadi masalah itu muncul kemudian rata-rata itu kan berawal dari daftar pemilih. Ketika daftar pemilu, ini ada eksodus penduduk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan ujung-ujungnya menguntungkan salah satu calon. Nah, harapan kami ada pemahaman awal tentang bagaimana kemudian kita memiliki data pemilih ini secara tertib mungkin, kemudian juga data pemilih ini menjadi salah satu sumber yang cukup penting dan krusial dalam pelaksanaan pemilu. Sukses tidaknya pemilu juga dilihat dari daftar pemilih ini. Gitu, Mbak. Begitu. Status pemilihan yang bagaimana Bapak? Status pemilihannya Bapak? Maksudnya pemilih ya? Gini Bapak. Kalau status pemilih seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita memiliki DPT 2019 pelaksanaan pemilu terakhir kemarin. Nah, dari DPT tersebut tentunya akan ada perubahan, terutama yang TMS yang meninggal. Dan juga pasti akan ada penambahan tiap bulan karena kita tidak bisa menutup mata banyak sekali warga atau masyarakat yang usianya sudah sampai 17 tahun bahkan sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Itu yang harus kita masukkan ke dalam mutarlib berkelanjutan ini, tetapi tidak kemudian ini bisa kami katakan sempurna. Tidak ada yang sempurna, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kami sebagai penyelenggara dengan tujuan supaya nanti pelaksanaan pemilu di 2024 secara de facto dan jujur untuk data pemilih, kami berupaya untuk memiliki data pemilih yang paling tidak mendekati sempurna meskipun tidak sempurna. Gitu. Oh begitu Bapak ya. Oke Bapak, KPU itu kan ada kesan di masyarakat Bapak ya, bahwa KPU itu tidak ada pekerjaan ketika pemilu berlangsung Bapak. Ya. Menurut Bapak itu bagaimana Bapak? Memang stigma yang muncul di masyarakat, apa sih kerjaan KPU pasca pemilu? Iya benar Pak. Kan rata-rata KPU itu hanya akan dilihat kemudian akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu. Setelah pelaksanaan pemilu, masyarakat pasti akan bertanya-tanya apa sih kerjanya KPU itu setelah pemilu. Nah, ini kami juga ingin mengikis stigma tersebut. Kami di Divisi Perencanaan Data dan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu diamanai untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan itu harus kami mutahirkan setiap bulan. Dan ini menjadi salah satu bukti konkret bahwasanya kami tidak diam pasca pelaksanaan pemilu. Meskipun masyarakat, pemahaman masyarakat ketika kami ketemu dengan teman-teman yang sudah tahu kalau teman-teman komisioner itu di KPU, pasti stigma yang muncul, loh, saya melebu aja, apa kerjaan ini di KPU mari pemilu dan pemilu.
dan itu selalu muncul, dan ini harus kami sosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat memang point of view atau cara pandang masyarakat memang seperti itu, tidak salah memang, karena ada perubahan pola kerja KPU ini kan mulai 2019 ini. Akhirnya pemahaman masyarakat tentang pola kerja KPU yang sebelum-sebelumnya kita tidak serta-merta bisa menyalahkan masyarakat. Memang harus ada komunikasi dua arah dengan masyarakat juga, bahwasanya setelah pelaksanaan pemilu kami juga harus merapikan administrasi terutama data pemilih dan lain sebagainya. Sosialisasi masih jalan, karena sosialisasi itu tidak kemudian harus dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi secara kontinu. Kalau sosialisasi kemarin sebelum pandemi itu memang cukup masif. Kami ada program terutama dari divisi Parmas ya, divisinya Pak Ali Wafa, ada program Goes to School, kemudian Goes to Campus dan lain sebagainya. Nah, itu membuktikan bahwasanya sosialisasi itu harus selalu dilakukan terkait dengan political education, pendidikan politik kepada pemilih baru. Karena keinginan kita bersama sebenarnya kita ingin mewujudkan bagaimana membentuk pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Dengan cara-cara kerja seperti itu, harapan kami ke depan melalui pemilu kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang terlahir dari pemilihan yang berintegritas dan berkualitas. Itu harapan kita bersama. Gitu Bapak. Baik, bagaimana teman pemilih, sudah puas bincang-bincang langsung dengan narasumber kita, Bapak Zamroni? Jadi sudah tahu dong program kegiatan KPU dalam memutar akhiran data pemilih? Oke teman pemilih, jangan lupa untuk terus tonton podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Akhir kata, saya terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Zamroni. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.